Halo guys, namaste. Selamat datang lagi di Cerimis Cerita India Misteri. Aja. Nah, di Cerimis kali ini aku mau ngasih tahu tentang sebuah tradisi di India yang bisa dibilang cukup miris ya. Aku belum tahu secara spesifik apa nama tradisi ini, cuman tradisi ini adalah tradisi di mana ketika orang-orang India itu merasa mereka mendapatkan sial atau mereka mendapatkan keburukan ketika mereka melahirkan anak perempuan. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau harus menghilangkan kesialan ini dong, dengan cara mereka biasanya akan membuang anak perempuan ini. Nah, mungkin teman-teman juga nanya, kenapa sih ke orang India merasa kalau punya anak perempuan itu sebagai sebuah kesialan? Nanti aku bakal bacain di belakang. Nah, sekarang aku mau bacain kasus-kasusnya. Nah guys, emang aku tuh sebenarnya suka India karena India tuh banyak banget loh tradisi-tradisi yang memang unik dan juga kaya akan budaya yang gak ada di negara lain. Cuman emang ada budaya-budaya dan juga tradisi yang merugikan gitu ya, yang agak merugikan kayak gini. Gak agak sih, ini emang merugikan bunda. Nah, ini kasus yang pertama kita baca. Nah, kasus pertama ini berasal dari Indore atau Indore sih bacanya, Indore kali ya. Nah, jadi ada seorang petugas polisi yang berasal dari Indore ini. Dia bilang dia mendapatkan laporan dari dua orang warga setempat yang namanya itu Radhesham Kevat dan juga Jagdish Mangilal bunda. Nah, jadi dua orang ini tuh kerja di hutan sebagai penebang pohon gitu, dan mereka bilang kalau selama mereka bekerja itu mereka tuh sempat mendengarkan suara-suara tangisan bayi gitu kan. Dan mereka ngiranya awalnya itu adalah suara hewan buas, tapi pas didengar-dengar kok ini hewan buasnya beda suaranya, dan mereka bilang kalau suara ini pas ditelusuri kok berasal dari sebuah lubang. Dan ternyata pas mereka buka itu ternyata di dalam lubang itu berisi bayi yang sekarat. Nah, jadi pas posisi ditemukan itu memang bayinya masih hidup tapi sekarat. Dua orang yang menemukan itu mereka kayak nggak percaya kalau bayi itu masih hidup, apalagi di dalam hutan itu katanya terkenal dengan banyak hewan-hewan buas. Ngeri banget ya, untung nggak dimakan hewan gitu loh. Dan polisi meyakini bahwa ini pasti dilakukan oleh orang tua bayi itu, dan diyakini ini merupakan tradisi di India yang mengubur anak perempuan hidup-hidup saat dilahirkan. Ngilu ya bunda, tapi nggak dikasih tahu di sini kayak akhirnya bayinya meninggal atau bertahan. Tapi dikasih tahu kalau bayinya ini dibawa ke rumah sakit, cuman itu aja. Dan juga katanya orang tuanya nggak ketemu. Jadi polisi tidak tahu akhirnya siapa. Tapi kayaknya emang orang tuanya niat banget karena nguburinnya tuh di dalam hutan yang jauh gitu loh. Kalau banyak hewan buas tuh pasti kan udah di dalam hutan banget kan. Orang tuanya emang niat banget, tega banget sih. Oke, kita ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini berasal dari Uttar Pradesh di India juga. Nah, jadi di Uttar Pradesh ini ada satu keluarga yang akan menguburkan bayi perempuan mereka yang meninggal setelah dilahirkan. Jadi ini keluarga yang mau nguburin anak perempuannya gitu ya, yang baru melahirkan anak perempuan terus anaknya tuh meninggal mau dikuburin gitu. Nah, terus pas mereka sampai di pemakaman, mereka kayak mendengar suara tangisan bayi. Akhirnya ayahnya bayi itu panik karena dikira anaknya tuh hidup lagi. Tapi pas dibuka ternyata anaknya nggak hidup. Terus akhirnya keluarga itu menelusuri dari mana asalnya suara itu. Ternyata mereka menemukan sebuah lubang yang di dalamnya terdapat bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup juga. Dan pas posisi ditemukan itu bayinya tuh ditaruh di dalam kuali gitu, jadi nggak langsung di tanah, di dalam kuali dan masih dibungkus dengan kain. Dan diduga bayi itu kayak berusia baru 3 harian gitu. Dan akhirnya setelah keluarga itu menemukan bayi itu, mereka langsung menelpon ambulans dan juga polisi untuk mengevakuasi bayi itu dan dibawa ke rumah sakit. Dan di sini katanya akhirnya bayinya selamat karena ternyata katanya bayinya itu lahir prematur karena beratnya itu pas ditimbang hanya sekitar 1,1 kg. Dan ini katanya berdasarkan yang aku baca, kenapa bayinya bisa selamat, karena katanya kalau bayi prematur itu malah membutuhkan oksigen lebih kecil gitu, jadi nggak perlu oksigen banyak, sedikit aja bisa membantu mereka untuk hidup. Dan pori-pori dari tanah itu yang membantu bayi ini hidup, meskipun nggak banyak oksigen tapi ada oksigen dari pori-pori tanah sedikit. Apalagi dia ditaruh di dalam kuali, jadi nggak langsung kayak ketungkep gitu loh, apa sih, pokoknya nggak langsung ke gitu, jadi masih ada ruangan untuk bernafas. Ngilu juga ya, masih bisa hidup kayak
Mungkin ketika orang tuanya berpikir anak kita prematur pasti kita kubur langsung meninggal, ternyata malah tidak gitu. Dan aku nggak tahu sih akhirnya bakal kayak diadopsi sama keluarga ini atau enggak, karena nggak dikasih tahu. Tapi kayak mungkin ini jawaban buat keluarga itu kali ya, kalau emang misalkan akhirnya mereka mengadopsi, karena kan mereka baru aja kehilangan anak perempuan, mereka menemukan anak perempuan. Wow, it's a magic. Oke guys, dan ini kasus terakhir dari aku. Yang terakhir ini berasal dari daerah Tripura di India. Nah, di sini dibilang kalau misalkan seorang ayah di India ditahan di kepolisian sebab mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Oh my god, dan alasannya karena bocah itu berjenis kelamin perempuan. Oh my god, 10 tahun, berarti kayak selama 10 tahun ini ayahnya tuh udah nyesel gitu loh, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa gitu kan ya. Kenapa dia kalau emang bisa mau melakukan itu nggak dari dulu gitu, pas sudah gede kan anaknya udah ngerti ya. Ayahnya bernama Abdul Hussein dan beraksi hendak mengubur anaknya dengan menggali lubang di halaman belakang rumah. Ini dilakukan di saat tempat tinggalnya sepi dan istrinya pergi. Istrinya nggak tahu, berarti ini ide dia sendiri, bukan ide dia dan pasangannya. Kalau yang dua sebelumnya nih kayaknya emang udah sepakat gitu kan ya, tapi yang ini dia sendiri, bahkan istrinya lagi pergi dan anaknya 10 tahun. Abdul Hussein ini, saya bukannya mau rasis gimana, tapi ini dari namanya ini kelihatan ini muslim gitu kan. Nah, katanya Hussein ini menggeret, mengikat tangan serta menyumpal mulut putrinya, lalu tanpa ampun memasukkan bocah tersebut di lubang galian. Jadi dilempar aja gitu di lubang galian. Terus sang anak ini ditutup hingga dada. Oh, jadi cuma dikubur sampai ke sini. Terus kepala bocah itu ditutup keranjang bambu agar tak terlihat oleh orang lain. Dan istri Hussein, sang istri pulang dan kebingungan mencari sang putri. Dia pun meminta bantuan warga dan berhasil menemukan bocah itu. Akhirnya si Hussein ini, ayahnya, diserahkan ke polisi. Tapi sebelumnya dia dihajar dulu sama warga. Sama juga nih kayak di Indonesia gitu kan. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman percobaan pembunuhan. Tapi di sini nggak dikasih tahu berapa tahun dia dijatuhi hukuman. Oh my god, ini miris banget sih. Maksudnya anaknya udah gede, pasti anaknya tuh udah bisa merasakan trauma ketika ayahnya melakukan hal itu. Apalagi dia dilakukan oleh ayahnya sendiri gitu loh. Apa dia nggak, gedenya dia pasti memiliki rasa benci nggak sih sama ayahnya? Dia diikat, digeret, terus maksudnya apa, dikubur cuman sampai sini doang, terus palanya nih dikasih keranjang bambu. Itu sih jatuhnya nggak, kalau emang niatnya mau membunuh itu tidak membunuh, itu hanya menyiksa. Karena anak lu masih bisa bernafas, masih bisa melihat, kan keranjang bambu pasti bolong-bolong gitu kan, itu masih jelas-jelas masih bisa bernapas gitu kan. Tapi dia nggak bisa teriak karena mulutnya disumpal pakai kain gitu. Kacau banget ini, psycho banget ayahnya. Aku nggak bisa bayangin, kayak kasihan banget, anaknya udah 10 tahun dan mungkin selama 10 tahun ini tuh ayahnya juga melakukan penyiksaan-penyiksaan yang lain yang mungkin ibunya nggak tahu. Oke guys, jadi itu tadi kasus-kasus percobaan pembunuhan sebagai upaya menghilangkan kesialan, dianggap sial karena memiliki anak perempuan di India. Nah, aku mau kasih tahu kenapa sih orang India menganggap kalau anak perempuan itu sebagai pembawa sial. Salah satunya ya, aku belum riset terlalu jauh, tapi salah satunya yang aku tahu adalah anak perempuan itu dianggap membawa sial karena pas dewasanya gitu kan. Pas dewasanya dianggap membawa sial karena pas nanti proses pernikahan itu di India itu beda sama di Indonesia. Jadi ketika di India, ketika terjadi proses pernikahan, yang harus memberikan mahar adalah pihak pengantin wanita. Dan itu biasanya pengantin prianya tuh, pihak keluarga pengantin prianya tuh mintanya tuh nggak yang sepele-sepele, biasanya mintanya tuh yang mahal-mahal gitu. Entah itu berapa puluh juta lah, entah minta rumah juga, entah minta mobil. Bahkan pas udah memasuki jenjang pernikahan pun biasanya tuh masih kayak ditagih-tagih gitu loh, kayak masih diungkit-ungkit, kayak iya kan kurang, ngasih uang maharnya kan kurang, coba sini ibu minta dong, coba sini kakak minta dong, kayak gitu loh. Jadi banyak juga perempuan-perempuan di India yang melakukan bunuh diri setelah pernikahan karena mereka ngerasa kayak tertekan selama pernikahan karena terus dimintain duit kayak gitu, dan mereka tidak mampu untuk memberikannya. Nah, itulah kenapa kayak orang India tuh ngerasa kalau misalkan mereka punya anak perempuan tuh merasa sial karena mereka kayak harus terus mengeluarkan uang seumur hidupnya. Makanya biasanya orang India tuh memilih untuk menguburkan bayi mereka perempuan secara hidup-hidup gitu. Jadi ya dikubur hidup-hidup
biar mereka meninggal atau dibuang ke kali kayak gitu. Pokoknya biar mereka tuh tidak memiliki anak perempuan, atau kalau nggak pas kecilnya nanti malah pas gedenya biasanya kalau udah mulai remaja tuh bakal dijual gitu, dijual ke tempat yang mucikari atau misalnya ke tempat-tempat yang emang banyak laki-lakinya, jadi dijual ke sana. Karena emang perbandingan rasio antara wanita dan pria di India tuh jomplang banget. Kayak misalkan perempuannya segini tuh laki-lakinya segini jumlahnya. Bahkan nih banyak rumornya, ini rumor ya, aku nggak tahu fakta atau enggak, rumornya tuh kayak banyak orang-orang kaya di India yang mereka kan bisa merekayasa kelahiran gitu kan. Banyak rumornya kayak mungkin artis-artis atau orang-orang kaya di India itu mereka melakukan rekayasa genetik, jadi mereka sengaja membuat kehamilan anak laki-laki gitu. Jadi mereka biar istrinya tuh melahirkan anak laki-laki, jadi sengaja dibuat sama dokter kayak gitu. Dan itu biasanya dilakukan untuk anak pertama atau anak terakhir mereka, tapi itu masih rumor, belum tentu benar juga. So guys, segitu aja cerita cerimis hari ini. Kalau misalkan kalian mau request tentang hal-hal lain, silahkan komen di bawah aja. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nonton video-video aku yang lain tentang India-Indiaan. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.